Uang bisa buat apa-apa, ternyata satu yang di dalam ini nggak bisa penuh dengan uang. Makin rakus orang itu dengan uang, dia makin jahat itu. Sudah ketemu? Cepat baca salah seorang yang cepat, yang suaranya geledek saya minta. Efesus 4:25. Oke, yang bapak-bapak ini lemes tenan sih. Ayo cepat. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Ibu asal dari mana? Bukan logat Surabaya ini. Oh, Boru siapa? Naik bahu. Oh, ya, bukan logat Jawa. Karena itu buanglah dusta seorang dengan yang lain, karena kita sesama anggota. Nah, kata sesama anggota itu suami istri. Dengar, satu-satunya hal yang paling membuat orang sakit hati bukan karena rumahnya kebakar, memang sedih. Bukan karena ditipu oleh teman sendiri, sakit bukan. Tapi yang paling sakit kalau suami istri mendustai. Jawab iya atau tidak? Ya. Wih, kencengnya Pak, kaget aku. Bener Pak, sakit betul kalau saling mendustai. Bayangkan tidur satu tempat tidur berdusta, itu sakit. Maka itu suami istri, ayo kita berkata jujur. Jangan ada sembunyi-sembunyian, terbuka kembali tempat tidur itu. Maka itu kalau rumah tangga itu dinilai, ayat itu tadi, Ibrani 13 dan Efesus 4, itu begini. Sebuah keluarga nilainya bukan rumahnya di daerah mana, tipe apa, bukan itu. Tapi sebuah keluarga itu dinilai apa diskusi yang dibicarakan suami istri di tempat tidur ketika belum tidur. Lihat, suami istri yang rajin bertengkar, tempat tidurnya sepi. Kenapa? Nggak mau ngomong. Habis ngomong pendek salah, ngomong panjang salah. Gak usah ngomong wis, itulah. Jadi diem-dieman di situ. Betul tidak? Keluarga yang mata duitan juga sama. Baru duduk belum geledah. Kenapa saldonya kurang? Bol jopa kon mang. Nah, terus uang saja yang diseributin itu. Uang terus. Sudah jam 1 yang tidur, besok lanjut. Nih, ngomong duit sampai berseri. Bangun nggak mikir nanti bagaimana, duit lagi. Nah, itu keluarga mata duitan. Ayo kita hitung 2 minggu terakhir. Di tempat tidur kita dua bicara. Bicara masa depan anak-anak, keluarga itu mengutamakan anak-anak. Bicara planning apa? Saudara, itu penting, tempat tidur lagi. Kejadian 2:25. Laki-laki, saya minta bapak-bapak sekarang. Ya, dengar. Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, pertama saya belajar ayat itu, saya berkata, Tuhan, ngapain ditulis sebagai firman? Semua kami di dunia tahu waktu zaman Adam dan Hawa itu masih udah belejet, karena belum ada pabrik tekstil. Betul nggak? Mereka memang telanjang, siapa yang nggak tahu? Tapi mengapa itu jadi firman? Di situ saya belajar. Kata telanjang buat suami istri itu nggak ada unsur seks sama sekali. Tapi kata telanjang ada 2 arti. Itu luar biasa. 1, keterbukaan, jujur, nggak ada rahasia. Suami istri tidak boleh ada rahasia. Saudara boleh punya 2 rekening berbeda di bank. Tapi jumlah harus saling tahu. Ojo delik-delik. Awas. Saudara boleh punya ATM berbeda, tapi nomor PIN harus saling kasih tahu. Saya heran kalau ada suami istri delik-delik PIN-nya, takut diketahui. Saya PIN saya nggak cuma istri saya tahu, semua anak buah saya tahu PIN ATM saya. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya nggak bisa pakai ATM itu, saya tinggalkan kepada bendahara. Mereka punya hak untuk melihat. Saya mau terbuka. Begitu suami istri ada rahasia, setan masuk dalam pernikahan ini. Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau ada orang yang menikah tapi pisah harta, mereka itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Loh kok bisa? Begini Tuhan Yesus berfirman, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Dengar firman itu. Jadi kalau hartanya terpisah, hatinya pisah tidak? Lah jenenge apa ibu? Pegatan rek. Hati pisah itu artinya cerai. Jadi suami istri tidak boleh punya rahasia. Kalau suami istri punya handphone dan pakai
PIN, harus ngomong PIN-nya. Nggak boleh suami istri punya handphone, berak handphone dibawa, awas. Berarti ada rahasia itu. Bloko suto, sudah tahu kata bahasa Jawa, tembus pandang, transparan, itu arti kata telanjang. Nggak boleh ada rahasia suami istri. Kalau sudah menikah harus cerita dulu pacaran berapa kali, harus ngomong pada pasangannya dan sebutkan nama pacarnya supaya sekali kalau ada yang kontaki, ini pacarmu, awas. Nah itu saling mengingatkan. Itu ayat luar biasa. Arti kedua, sama cepat. Telanjang artinya komunikasi tidak terputus. Januari 92 saya baru belajar mengapa anjing dan kucing sering gegeran. Tiap kali ketemu pasti ribut. Masalahnya bukan mereka dua punya setan, tapi mereka dua nggak punya penterjemah. Bahasa mereka beda. Nah ini rahasia. Maka itu komunikasi. Borone Pahu punya suami belum? Sudah. Suaminya orang apa? Orang Batak juga lumayan. Nah yang beda suku harus tahu ini. Kucing dan anjing itu bahasanya pada ekor. Ya. Anjing kalau seneng ekornya bagaimana? Nah goyang. Nah bedanya kucing, kalau dia marah ekornya goyang. Nah waktu kucing lihat anjing dari jauh, dia bilang, siapa dia nantang esok-esok? Karena kucing lihat ekor anjing goyang-goyang. Nah anjing lihat kucing dari jauh, dia senang. Punya teman, siapa itu ekor goyang-goyang? Di dalam ilmu perang, saudara, ini rahasia besar. Dalam ilmu perang, ya, yang pernah jadi tentara pasti tahu. Untuk menguasai sebuah negara yang mau dilawan, nggak perlu perang pakai senjata banyak-banyak, asal daerah komunikasi ditaklukkan. Betul tidak? Itu militer. Airport, telkom, televisi, radio, taklukkan dulu, negara itu mati. Ternyata setan pakai cara yang sama merusak pernikahan kita supaya nggak bahagia. Kalau saudara nggak bahagia di rumah, Bu Ferry mau ngomong sampai domble lambene, nggak ada hasilnya. Bu, kalau saya tahu perusahaan ini begini, saya nggak jadi pendeta, saya kerja di sini aja dulu. Bayangkan perusahaan luar biasa. Bu Ferry seperti mama buat saudara, seperti ibu yang nasihati, betul-betul luar biasa. Tapi walaupun tiga ibu ini seperti di Meli, lah Lili ini siapa? Oh Meli, kenapa Lili? Oh maaf, diriku kok nggak ada lilinya? Mana Bu lilinya? Oke, saya tahu. Walaupun tiga ibu pimpinan saudara ini cerewet, manggil saudara tiap kali masuk kantornya, dengar di rumah lebih penting diurus. Bahagia tidak? Setuju tidak saya katakan ini? Karena di rumah penting. Jadi ibu-ibu kalau nasihati mereka karyawan, nggak cuma panggil satu aja, panggil dua-dua. Kalau suka ribut, saya kasih resep. Kancingi pintu 3 hari, jangan boleh keluar. Makanan disodorkan aja. Mau gebuk-gebukan silakan di dalam situ berdua. Ngerti nggak kata itu? Supaya tobat. Jadi hukum suami istri itu penting. Komunikasi, betul. Saudara yang menikah boleh tidak ngomong hanya karena satu kasus. Lagi sakit gigi kesariawan, dah itu boleh ngomong. Kalau nggak itu boleh. Ayat terakhir, Fas ayat 23 kejadian 2. Inilah resep rumah tangga bahagia. Aduh luar biasa. Kejadian 2:23. Bapak lagi yang baca, karena ini firman untuk suami. Ya. Ya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Ayat ini luar biasa. Saudara, sebelum Adam dibuatkan istri oleh Tuhan, Adam diapakan oleh Tuhan? Siapa pernah baca itu? Dibuat apa? Tidur. Jangan lupa nyenyaknya baca. Kenapa ada kata nyenyak? Sebab itu bius total, operasi pertama di dunia. Saudara, kalau operasi tulang rusuk nggak boleh bius lokal, kejet-kejet Adam itu nanti. Jadi biusnya total, tidur nyenyak operasinya. Nah, begitu Hawa selesai dibuat oleh Tuhan, Adam dibangunkan. Nah, begitu Adam bangun, bayangkan seumur hidup dia nggak pernah ketemu orang. Ketemu cuma mbek, ngeong, huk. Nah, karena kan binatang semua. Masih ingat itu?
Nah begitu dia ketemu manusia perempuan lagi, nah kata ini